Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Afdilia Nasya dari kelas 3 MIO Banyuasin. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan mempraktikkan yaitu materi field property, relationship, query, from, report, dan menu switchboard dengan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Dan tujuan untuk pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada semester 3 pada mata kuliah praktikum basis data 1. Nah, menyaksikan. Baiklah, pada materi pertama di sini saya akan mempraktikkan materi bab kelima mengenai field properties. Di sini sudah saya siapkan data atau file yang saya beri nama field properties. Nah, di sini ada tabel anggota, ada tabel buku, ada tabel transaksi. Ini merupakan data-data yang telah saya siapkan. Nah, untuk membuat field properties, kita ke bagian anggota dulu, yaitu kita klik bagian view, kemudian kita klik design view. Nah, di sini ada field name. Di sini kita bisa mengganti nama, misalnya kode anggota bisa menjadi kode buku kayak gitu. Data tipenya juga bisa kita ganti. Selain shortcut ada beberapa pilihan, ada long text sampai ke lookup user, sesuaikan dengan file name-nya kayak gitu. Kemudian buku juga sama, kita klik view, kita klik design view. Di sini field name-nya bisa kita ganti, bisa kita hapus kayak gitu kan. Kode misalnya kode buku gitu kan. Kemudian data tipe bisa kita ganti juga. Selain short text ada long text sampai lookup user, sesuaikan dengan field name. Nah, untuk harga di sini saya menggunakan number. Begitu juga transaksi. Kita klik bagian view, kita klik design view. Nah, di sini bisa kita ganti field name-nya, kode transaksi kan kayak gitu, sampai total bayar kayak gitu. Kemudian data tipenya juga bisa kita ganti. Nah, untuk total bayarnya saya menggunakan number kayak gitu. Kemudian materi kedua atau bab ke-6 yaitu materi tentang relationship. Yaitu untuk membuat relationship, kita ke bagian database tools. Nah, di sini ada namanya relationship. Kita klik. Nah, di sini ada klik add table kan. Ada anggota, ada buku, ada transaksi. Kita masukkan, kita add sales table untuk tabel anggota, buku, dan transaksi. Kita klik add, maka muncul akan seperti ini, kayak gini. Nah, untuk membuat relationship atau relation key, kita bisa kita sesuaikan. Di sini ada kode anggota, kita kode anggota, kita klik ke kode anggota bagian transaksi. Nah, kita klik create. Begitu juga buku. Di sini ada namanya kode buku. Kita tarik ke bagian kode buku di bagian transaksi. Kita klik create. Ini namanya relationship. Untuk materi ketiga atau bab ke-7. Di sini materi tentang query. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya yang filenya yang akan saya beri nama query di sini. Kemudian sudah saya siapkan juga data tables jual, ada tables mobil. Nah, jika kita ingin membuat query, kita ke bagian create. Kemudian di sini ada namanya query wizard dan ada query design. Nah, misalnya kita ingin menggunakan query wizard dulu. Nah, di sini ada namanya simple query wizard. Kita klik OK. Kita add. Ini untuk tabel anggota. Kita add. Kemudian tabel jual kita add juga. Kemudian next. Di sini kita klik next. Nah, di sini bisa kita ganti namanya. Di sini saya buat nama mobil query. Kita klik finish. Nah, seperti ini jika kita menggunakan query wizard. Nah, jika kita ingin menggunakan query design, kita klik query design. Nah, di sini kita add tabel jual.
dan tabel anggota mobil. Add slash. Nah, kemudian field tablesnya kita cari nomor urut jual. Kemudian di sini kita cari kemudian kode mobil, kemudian nama mobil, kemudian di sini pembeli jual, kemudian harga mobil, kemudian unit jual, tanggal faktur jual. Kemudian kita save, kita klik Ctrl plus S. Di sini query 1 hanya beri nama. Oke. Kita keluar dulu, kita close dari aplikasinya atau dari filenya. Kita klik file yang tadi yang sudah saya beri nama query. Kita klik file yang tadi queries yang sudah saya buat. Di sini query mobil query. Di sini menggunakan query wizard. Untuk query 1 ini menggunakan query designs. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, yaitu bab ke-8, yaitu mengenai materi form. Di sini sudah saya siapkan datanya. Ada tabel anggota, ada buku, ada transaksi. Nah, untuk membuat form kita ke bagian create, kemudian di sini ada form design. Nah, kemudian kita pilih property sheet. Pilih data. Nah, kemudian sini ada namanya record source. Ada beberapa pilihan, ada anggota, buku, ada transaksi. Bisa kita ingin membuat form anggota, kita klik anggota, kemudian kita pilih atau klik add existing field. Nah, kita masukkan kode anggota, kode nama, alamat, dan nomor HP. Di sini merupakan data yang ada pada file anggota tadi. Kita klik bagian sini, kita seret. Nah, di sini kemudian untuk membuat nama kita menggunakan label. Kita buat ini namanya from anggota, gitu, klik enter. Seperti ini, kurang lebih seperti inilah form anggota yang sudah saya buat. Kemudian jika kita ingin membuat bagian menu pencarian, tambah, simpan, hapus, exit, dan tombol next kayak ini, kita menggunakan button ini kayak gitu. Nah, bisa kita ingin tombol next kayak ini, kemudian sesuaikan sampelnya yang dengan tombol yang ingin kita buat. Kita klik next, kemudian kita klik next, klik finish. Nah, seperti ini. Nah, jika kita ingin membuat button tentang pencarian, tambah, simpan, hapus, exit ini, saya menggunakan button. Di sini klik. Nah, jika tadi kan ingin membuat tombol next tadi menggunakan record navigation. Nah, di sini pilihannya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat menu kayak pencarian, exit, itu menggunakan record operation. Kita klik next. Di sini kita misalnya kita ganti namanya, misalnya menu kayak gitu. Klik next, klik finish kayak gitu. Seperti ini, kayak tombol tambah, simpan, hapus, exit menggunakan button tadi. Kemudian untuk form buku, untuk membuat form buku tadi menggunakan form design. Kita pilih property sheet, kita pilih record source-nya adalah misalnya buku. Kita klik, kemudian add existing field-nya buku, kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, harga.
Untuk buat namanya pakai label. Nah, misalnya buku tuh seperti ini tampilannya yang sudah saya buat. Untuk membuat tombol next juga sama kayak tadi, menggunakan button, kemudian pilih record operation. Nah di sini ada record navigation, ada pilih go to ini kayak ini kan, ada go to first record, ada go to last record, sesuaikan dengan tombol yang pengen kalian buat. Misalnya klik next. Ini jika kita ingin membuat kayak tombol pencarian, tambah, simpan, menggunakan button juga. Kemudian record operation, pilih add new record, klik new, kita ganti namanya misalnya menu kayak gitu, kita klik next, kita klik finish gitu. Sama juga kayak from transaksi, property sheet, transaksi, kemudian X ini ada buku, sama kayak from anggota dan from buku tadi. Jika kita sudah desain, kita klik view. Nah di sini bisa kita klik next, misalnya oke. Begini. Bisa kita klik 2, 3, 4, 5. Jika muncul notifikasi kayak ini karena datanya saya buat cuma ada 5 kayak gitu. From anggota juga bisa, kita klik, kita pilih view, from view, bisa klik 2, 3, 4, 5. Transaksi juga bisa, kita klik view, sudah kita desain kan, kita klik from view, bisa klik. Ini. Nah untuk materi kelima yaitu bab 9 mengenai report. Di sini sudah saya siapkan datanya, ada anggota, buku, ada transaksi dan juga transaksi. Nah untuk membuat report kita klik create. Nah di sini ada bagian selain query tadi, selain form juga ada namanya report, ada report design, ada report wizard. Di sini saya menggunakan report design. Sama kayak mendesain form tadi, kita pilih property sheet, kita record source-nya, kita pilih anggota, misalnya kita ingin membuat report anggota, kemudian add listing, kita masukkan anggota, nama, alamat, telepon. Di bagian pack header, dan kita buat juga di bagian detail. Ini. Jika kita ingin membuat nama atau label di atas tadi, kita klik di kanan, kemudian pilih report header atau footer. Nah maka akan muncul di sini. Fungsinya adalah untuk memberi nama pada laporan atau form itu atau report itu, pakai label untuk memberi namanya. Misalnya kita buat laporan kota. Next, untuk mendesain tulisannya kita ke bagian properties, data, bagian format. Nah di sini ada namanya form name, bisa kita ganti, misalnya ukuran juga bisa kita ganti. Ini
Kemudian teks aliasnya kita klik center agar tampilan tulisannya tuh bisa muncul di tengah kayak gini. Nah, kemudian misal kita pengen menambahkan gambar, kita pilih image. Nah, maka akan muncul misalnya gambarnya kan. Di sini sudah saya siapkan rapor anggota. Seperti ini tampilannya yang sudah saya buat. Kita klik view, report view. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk membuat report buku, kita ke bagian create. Kita pilih report design. Sama seperti anggota tadi. Kita ke bagian properties, bagian data, kemudian kita pilih bagian misalnya buku, kita ingin membuat report buku kan, kemudian pilih add listing, kita masukkan jadi buku, judul, pengarang, sampai harga kayak gitu. Nah, begitu juga sebagian sini, judul buku, pengarang, sampai penerbit, tahun, dan harga juga sama itu. Nah, jika kita ingin membuat nama tadi, kita klik bagian report header footer, kemudian kita pilih label, kita kasih nama misalnya laporan buku. Nah, jika kita ingin mengubah formnya, kita ke bagian property set, kita klik ini bagian format. Di sini font name-nya bisa kita ganti kayak gini, ukurannya bisa kita ganti misalnya 36. Nah, kemudian teks aliknya kita ke center biar tulisannya di tengah. Kurang lebih seperti ini form buku yang sudah saya buat, report buku yang sudah saya buat dan sudah saya desain. Kemudian untuk membuat report transaksi, nah untuk transaksi saya menggunakan report wizard ya. Transaksi misalnya kita klik add semua, next. Nah, sini ada pilihannya, ada columnar, tabular. Nah, sini saya pilih tabular, kemudian orientednya portrait, bukannya landscape. Juga bisa landscape juga. Next. Paste. Nah, seperti deh. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi jika kita menggunakan report wizard yaitu kita membuatnya secara otomatis kayak gitu, tidak lagi untuk mendesain. Itulah perbedaan antara report wizard dan report design kayak ini. Jika kita ingin membuat data atau reportnya secara otomatis, kita pakai report wizard. Begitu juga sebaliknya kayak gitu. Akhir yaitu materi ke-6, materi bab ke-10 mengenai menu switchboard. Nah, untuk membuat menu switchboard, kita bagian sini di customize quick access toolbar, kita klik. Nah, sini ada namanya more comment. Nah, di sini di bagian ini kita pilih bagian populer ini, just comment formnya ini kita pilih comments not in the ribbon. Nah, di sini nanti akan muncul bagian switchboard manager. Kemudian kita klik add dan akan muncul di bagian kayak ini, switchboard. Kemudian klik OK kayak gitu. Nah,
Jika sudah klik itu, maka akan muncul menu switchboard manage di bagian ujung aplikasi. Untuk membuatnya, kita klik new. Nah, di sini sudah saya buat untuk switchboard manage-nya. Menu utama di sini saya buat menu utamanya ada beberapa item, ada input data, laporan exit. Nah, untuk membuat bagian input data, laporan exit ini menggunakan new kayak ini. Kita klik input data. Nah, di sini untuk input datanya, teksnya input data, kemudian komennya go to switchboard. Ada beberapa tampilan switchboard karena kita ingin membuat tampilan menu utama. Kemudian switchboardnya menu input. Pilih menu input. Di sini ada beberapa bagian menu, ada menu input, keluar, laporan, ada utama. Di sini saya memilih menu input. Oke. Laporan juga sama kayak tadi, sesuaikan. Tadi kan menu input kita pilih menu input. Tadi input data kita pilih switchboardnya menu input. Kemudian untuk teks laporan kita pilih switchboardnya adalah menu laporan. Oke. Untuk exit juga kita menggunakan menu keluar. Exit switchboardnya menu keluar. Terus ini untuk menu utama. Kemudian jika kita ingin kemudian kita klik new, kita buat lagi menu input kayak ini, menu input gitu. Nah, di sini bagian menu input dan saya buat lagi itemnya dengan cara klik new. Teksnya, komen, ada switchboard. Untuk input data, di sini saya buat bagian itemnya ada menu bagian input data anggota. Komennya saya menggunakan open form in edit mode. Kemudian formnya saya pilih form anggota karena kan judulnya teksnya tuh kan input data anggota. Kemudian saya pilih formnya adalah form anggota gitu. Untuk input data buku, komennya open form in edit mode sama kayak anggota tadi. Kemudian formnya saya pilih form buku, sesuaikan dengan teksnya tadi, teksnya di atas. Kemudian input data transaksi. Nah, di sini komennya open form in edit mode sama seperti sebelumnya. Klik untuk formnya saya buat form transaksi, sesuaikan dengan teks atau judulnya tadi. Kemudian kita buat bagian baru pula, new, kita klik new, kita buat kembali ke menu utama kayak gini. Nah, teksnya kembali ke menu utama, komen menggunakan go to switchboard, kemudian switchboardnya menu utama. Oke. Itu menu input. Kemudian kita buat menu laporan lagi dengan cara klik new, kita buat misalnya menu laporan, klik OK kayak gitu. Menu laporan. Nah, menu laporan saya buat juga laporan anggota, ada laporan buku, ada laporan transaksi, kemudian ada bagian tampilan kembali ke menu utama. Untuk laporan anggota kita klik new. Bisa kita ingin membuat laporan anggota, klik new, kita buat laporan anggota. Nah, di sini laporan anggota ini. Komennya saya open report karena kan laporan adalah report. Jadi karena saya ingin membuat laporan, saya menggunakan komennya report. Open report kayak gini. Reportnya report anggota, sesuaikan dengan teks tadi kan. Kemudian laporan buku juga laporan buku, komennya open report, kemudian reportnya report buku. Begitu juga laporan transaksi, komennya open report, kemudian reportnya transaksi. Oke. Kemudian saya buat lagi bagian item barunya dengan cara klik new, kembali ke menu utama kayak gitu. Nah, komennya go to switchboard, kemudian switchboardnya menu utama. Oke. Terus kemudian menu keluar, saya buat lagi switchboard page-nya dengan cara klik new, kita buat menu keluar. Klik OK. Nah, menu keluar di sini saya klik untuk membuat itemnya, klik new gitu. Oke. Nah, untuk ya saya buat teksnya keluar dari program, kemudian komennya saya buat exit application, klik OK. Nah, kemudian kembali ke menu utama, teksnya kembali ke menu utama, komennya go to switchboard, kemudian switchboardnya menu utama. Oke. Kemudian klik close.
maka akan muncul di bagian from ini, switchboard. Nah, seperti ini tampilan switchboardnya. Kita klik bagian input data. Di sini ada input data anggota, input data buku, input data transaksi. Nah, ini kembali ke menu utama. Kembali ke menu utama kayak tampilan ini. Ada input data, laporan exit. Bisa kita klik input data. Di sini ada berbagai macam input data, ada anggota, buku, transaksi. Jika kita klik input data, maka akan muncul ke bagian from input data anggota, akan muncul ke bagian from anggota. Jika kita klik bagian input data buku, kita akan muncul ke bagian from buku. Jika kita klik input data transaksi, maka akan muncul ke from transaksi. Kembali ke menu utama. Nah, jika kita klik laporan, ini ada laporan anggota, laporan buku, transaksi, dan kembali ke menu utama. Kemudian misalnya kita klik laporan anggota, maka akan muncul atau tampil ke bagian laporan anggota atau report anggota kayak gitu. Kemudian bisa kita buka laporan buku, maka akan muncul ke report buku. Kita klik laporan transaksi, akan muncul ke report transaksi. Fungsi switchboard itu yaitu untuk membuat kita lebih otomatis atau membuat lebih simpel dengan cara klik-klik gitu kan, dengan cara membuka file tuh lebih praktis kayak gitu. Nah, sekian video tutorial dari saya. Semoga video tutorial tadi yang saya jabarkan mempermudahkan kalian untuk mempraktikkan menggunakan aplikasi Microsoft Access. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.